Evakuasi seorang perempuan positif corona di Simalungun, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pasien menolak diisolasi karena sudah dikarantina selama 2 pekan. Petugas terpaksa harus membawanya ke rumah sakit karena ia dinyatakan positif berdasarkan hasil tes swab kedua. Seorang wanita berinisial DS warga Parapat Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolun, Simalungun, Sumatera Utara mengamuk saat petugas gabungan medis dan kepolisian menjemput paksa. Penjemputan paksa dilakukan setelah sebelumnya pasien yang dinyatakan positif COVID-19 berdasar swab test ini menolak untuk diisolasi. Penjemputan paksa mendapat penolakan dari DS dan keluarganya, bahkan saat proses evakuasi sempat terjadi kericuhan. Keluarga menolak DS dievakuasi karena petugas dianggap tidak dapat menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan DS positif corona. Sebelumnya DS wanita berusia 36 tahun ini bersama 6 anggota keluarganya sudah menjalani karantina selama 14 hari dan diperbolehkan pulang karena hasil swab test pertama negatif. Namun setelah dilakukan swab test kedua, hasilnya menyatakan bahwa DS positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi di rumah sakit di Simalungun. Pasien sudah diisolasi, swab pertama mau negatif. Pada kemarin kita sebelumnya sudah lama mengirim hasil swab pada kemarin tanggal 14 ya, 14 muncul hasil swab positif. Meski sempat mendapatkan perlawanan, namun akhirnya petugas berhasil mengevakuasi DS untuk selanjutnya diisolasi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Penjemputan seorang pasien yang diduga positif COVID-19 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berlangsung ricuh. Pasien mengamuk saat petugas datang. Penjemputan secara paksa oleh petugas ini merupakan yang kedua kalinya karena sebelumnya sempat gagal. Warga Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk saat akan dijemput paksa oleh petugas gabungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, TNI, dan Polri. Keluarga pasien berinisial AR ini sempat adu mulut dengan petugas. Menurut keluarga, AR sudah 2 kali mengikuti rapid test dan hasilnya negatif. Sementara menurut petugas, hasil swab test pasien tanggal 20 April lalu dinyatakan positif. Awalnya pasien melakukan isolasi mandiri di rumah, namun karena banyak laporan warga yang resah karena pasien tidak disiplin isolasi mandiri dan sering keluar rumah, akhirnya pasien dijemput secara paksa oleh petugas. Menurut Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, penjemputan paksa ini untuk yang kedua kalinya. Penjemputan pertama sempat gagal karena mendapatkan penolakan. Ya, ini kan boleh dikatakan merupakan upaya paksa ya, yang harus dilakukan oleh kita dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan aparat yang terkait. Karena ini juga akan meriskankan untuk masyarakat sekitar. Terutama kita juga ketika dia sudah pulang, kita terlambat datang swabnya, ternyata dia positif, kita juga harus men-tracking dengan siapa dia ketika dia pulang berhubungan. Nanti Dinas Kesehatan akan melakukan tracking itu, menelusuri semua yang pernah berhubungan dengan dia. Termasuk keluarga ya Pak ya? Termasuk keluarganya, keluarga, karyawan, atau semua yang berhubungan dengan dia selama dia ada di sini akan kita tracir, ya, dihubungi dan kita cek nanti keberadaannya seperti apa. Setelah dilakukan mediasi selama beberapa jam, akhirnya pasien mau dievakuasi untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi warga Tasikmalaya yang menolak dievakuasi? Untuk mengetahui perkembangannya, kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat. Selamat sore, Dr. Uus. Selamat sore, Bang Dapi. Dr. Uus, bisa diceritakan apa sebenarnya yang membuat pasien berinisial AR ini menolak untuk dijemput oleh petugas? Ya, sebetulnya berawal dari pasien tersebut itu sakit, dirawat di salah satu rumah sakit, kemudian diperiksa RDT, kemudian dengan hasil RDT positif, kemudian dilakukan PCR, PCR yang pertama adalah negatif. Nah, kemudian karena oleh yang kedua harus dilakukan lagi kan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan PCR yang kedua. Nah, karena memang ini untuk pemeriksaan swab atau PCR yang kedua ini butuh waktu selama masa tenggat waktu, di saat PCR yang pertama ini
hasilnya negatif, maka oleh dokter penanggung jawab pasiennya, oleh DPJP-nya, kemudian pasien diizinkan untuk di rumah menjalankan isolasi mandiri secara ketat sambil menunggu step yang kedua dengan ketentuan tetap menjalankan isolasi mandiri secara ketat. Nah, kemudian pada tanggal 20 April, tanggal keluar daripada hasil pemeriksaan swab. Nah, kami baru terima di Dinas Kesehatan itu pada tanggal 10 Mei. Baru keterima tanggal 10 Mei. Nah, disinilah pasien ada kesalahpahaman, kemudian merasa bahwa pasien sudah sakit, sudah tidak sakit, sudah tidak perlu lagi untuk dirawat di rumah sakit, sehingga akhirnya pasien menolak untuk dirawat walaupun hasil PCR yang keduanya padahal positif. Baik, Dokter Uus, artinya pasien sebelumnya memang pernah dirawat ya. Kemudian pas pasien ini pulang ke rumah, apakah memang atas persetujuan rumah sakit atau memaksa untuk pulang ke rumah? Ya, betul. Memang sebetulnya pasien ini sebelumnya itu jauh hari sebelumnya sudah pernah dirawat di rumah sakit. Seperti yang saya sampaikan tadi, pernah diperiksa RDP positif, PCR pertama negatif, kemudian PCR kedua negatif. Nah, saat PCR yang pertama negatif ini, atas persetujuan dokter DPJP-nya untuk diizinkan pulang dengan catatan menjalankan isolasi mandiri. Dokter DPJP mempertimbangkan mengizinkan pulang karena memang pasien tersebut ketika di rumah sakit seluruh keluhannya sudah agak membaik. Jadi bisa tanpa infus, bisa minum obat per oral seperti biasa, bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga diizinkan untuk pulang dirawat di rumah sambil menunggu hasil PCR kedua. Dengan catatan tetap memperhatikan PHBS, memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang disarankan oleh dokter DPJP. Baik, kemudian pada saat pasien dijemput kembali oleh petugas, ini kabarnya juga yang bersangkutan histeris begitu, kemudian akan memeluk warga sekitar yang hadir dalam upaya penjemputan itu. Sebenarnya bagaimana kejadian itu, Dok? Oh iya, betul. Itu kemarin, karena memang mungkin kita bisa pahami bersama lah ketika memang dikabari hasil PCR positif, tentu akan ada ketegangan daripada pasien itu sendiri. Yang pada awalnya tim medis itu datang ke sana, itu sebetulnya itu merupakan penundaan. Yang pertama gagal, kemudian yang kedua esok harinya kita datang lagi dengan beberapa petugas, dan kemudian pasien mengalami histeris, mungkin shock ketika terdapat hasilnya bahwa betul-betul positif. Nah, ketika diadakan penjemputan inilah pasien tersebut merasa histeris, kemudian kita tenangkan juga agak kesulitan tetap menolak untuk dirawat sampai lali keluarlah akhirnya mendekati mata dan mendorong beberapa masalah gitu. Baik, artinya ada warga yang sempat terdorong oleh yang bersangkutan ya, Dok. Apakah warga yang tadi ingin dipeluk oleh yang bersangkutan ini, pasien tersebut apakah sudah diperiksa, Dok? Nah, ini kemarin kami ketemu dengan Pak RT, bahwa minta ke Pak RT bahwa sama tokoh setempat, termasuk keluarga, kemudiannya warga di sekitar situ, dan termasuk warga yang dipeluk tadi atau yang didorong tadi untuk segera menyerahkan daftar namanya kepada Pak RT atau bisa langsung kepada Dinas Kesehatan, kepada kami. Kalau yang memang warga situ bisa melalui RT di sana, kalau di luar warga sana bisa langsung ke Dinas Kesehatan. Kenapa? Untuk kami catat, untuk kami lakukan pemeriksaan lebih jauh. Di antaranya yang akan kita lakukan adalah terhadap yang kemarin agak dekat kontak itu akan dilakukan screening cepat, yaitu dengan metode RDP. Baik, Dokter, artinya petugas kan tadi Anda katakan sudah 2 kali sebenarnya melakukan upaya penjemputan, kemudian sempat ditolak dan gagal begitu. Apa sih, Dok, sebenarnya yang menjadi alasan yang bersangkutan atau pasien ini, Dok, sehingga ia tidak mau begitu dijemput oleh petugas? Nah, ini memang tidak mau dijemput itu petugas yang pertama merasa hasil PCR-nya negatif. Padahal kita sudah oleh pihak rumah sakit, oleh dokter DPJP, oleh kami sudah dikasih informasi bahwa
untuk kontrol itu PCR itu menunggu hasil yang kedua. Nah ini mungkin karena kekurangan pemahaman pasien, kalau sudah negatif tentu pasti akan negatif. Padahal harus kita cek ulang lagi dengan tes PCR yang kedua. Kemudian yang berikutnya mungkin merasa ada jeda waktu dari yang agak panjang daripada dari tanggal pengambilan swab yang kedua itu kan tanggal April. Sementara baru ada pemberitahuan kurang lebih tanggal 10 Mei karena memang waktu pemeriksaannya juga memang cukup lama. Kita dari mulai kirim sampel, kita ambil sampel, kirim sampel sampai keluar hasil itu kan waktunya cukup lama, bisa sampai 10 hari sampai 2 minggu baru kami dapat jawaban. Mungkin karena ada jeda waktu yang cukup lama sehingga pasien merasa sudah sehat, sudah melaksanakan isolasi mandiri gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu. Kami tetap dari pihak kesehatan untuk kebaikan pasien, untuk kebaikan keluarga dan warga sekitar, kami tetap harus memastikan memberikan yang terbaik lah buat pasien, harus diobati supaya tidak menularkan lebih jauh. Baik. Dokter Uus, apakah ada juga penindakan dari aparat keamanan karena memang yang dilakukan oleh pasien AR ini mengancam keselamatan warga sekitar? Kita belum ke arah sana, karena sementara ini kita masih dari perilaku dari pasien yang seperti itu, kami masih menganggap mungkin ini sebagai dampak histeria atau dampak daripada kecemasan, kepanikan, karena memang mendapati dirinya masih dalam ternyata PCR keduanya masih positif. Dan mudah-mudahan ini tidak ada faktor kesengajaan di luar itulah. Mudah-mudahan ini hanya sekedar dampak daripada kepanikan dan kecemasan. Tentu ini akan menjadi evaluasi kami bersama. Mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, dokter, terakhir berapa lama proses negosiasi yang dilakukan oleh petugas untuk menjemput pasien ini, dok, sebelum akhirnya ia berhasil diyakinkan untuk dibawa oleh petugas? Ya, ini memang cukup lama. Kami bukan berarti mengulur-ngulur waktu, karena memang penjemputan paksa itu terhadap seorang pasien itu agak berbeda dengan penjemputan kasus-kasus yang lainnya. Pertama, kita harus memahami bahwa pasien ini dalam kondisi sakit, gitu kan, dalam kondisi COVID-19 yang positif. Kemudian juga harus memahami juga tentang tetap hak-hak mereka kita kedepankan, hak-hak pasien kita kedepankan. Harus kita berikan penjelasan sampai betul-betul paham. Kan tidak cukup dengan pasien juga, ketika harus ada jemput paksa itu ada pihak keluarga. Nah tentu pihak keluarga juga harus kita berikan edukasi. Nah ini yang membuat waktu penjemputan itu begitu lama, karena banyak yang harus kita perhatikan. Faktor psikis daripada pasien itu sendiri, faktor psikis daripada keluarga, karena memang sudah terlanjur banyak kerumunan seperti ini kan, jadi nanti banyak yang harus diedukasi terhadap keluarga tersebut, yang alhamdulillah pada akhirnya pasien tersebut bisa menyadari kemudian dan mau dievakuasi untuk ke rumah sakit. Walaupun kita tawarkan sebetulnya sampai kita tawarkan dia mau milih rumah sakit yang mana gitu kan. Pada awalnya kita tawarkan di salah satu rumah sakit yaitu di RSI yang memang mitra kerja pemerintah, kemudian dia memilih ke rumah sakit yang lainnya, ke rumah sakit swasta yang juga merupakan mitra kerja pemerintah. Kita persilahkan rumah sakit mana yang membuat pasien ini nyaman. Akhirnya ya pasien alhamdulillah bisa memilih salah satu rumah sakit yang bisa nyaman buat pasiennya, yang akhirnya kita bisa bawa. Baik, Dokter Uus, kalau untuk keluarganya seperti apa statusnya sekarang? Apakah juga sudah dimasukkan sebagai PDP atau ODP? Nah ini pasiennya tentu dengan otomatis masuk ODP. Nah insya Allah nanti akan kita lakukan tracing juga. Tentu kan mereka juga kan merupakan kontak erat. Nah keluarganya juga kan merupakan yang harus kita lindungi. Setelah keluarga yang mengalami kontak erat, kemudian juga masyarakat di sekitar situ yang melakukan kontak erat, termasuk ada beberapa warga kemarin yang dirangkul lah gitu atau didorong, ya barangkali ada droplet yang ke sana atau seperti apa, karena situasinya kan memang lagi kondisi emosional gitu kan, takutnya ada droplet yang tersebar. Nah makanya dalam kesempatan ini saya juga yang waktu itu kebetulan masyarakat ada di sana segera melaporkan diri ke RT setempat
untuk kami lakukan tracing. Kemudian saya penasaran berapa lama jarak antara pasien ini kembali ke rumahnya sehingga kemudian dijemput kembali oleh petugas. Bukankah dalam jarak beberapa hari ini juga pasien melakukan interaksi begitu dengan orang lain, Dok? Oh iya betul, itu cukup ada jeda lama dari dari mulai hasil keluar sampai dengan penjemputan ini. Memang hasil pemeriksaan ini kan butuh waktu dari mulai pertama diambil swab, kita kirim ke sana sampai datang kami kembali terima ini butuh waktu kurang lebih dari 2 mingguan. Nah ini mungkin pasien tentu sudah ada beberapa interaksi di rumah sekitarnya atau di tempat tinggal dia. Baik, Dokter Uus, kasus ini kan terjadi akibat menunggu hasil tes yang ada jarak begitu lama ya, Dok. Iya. Artinya bukan tidak mungkin ke depan kasus seperti ini mungkin saja terjadi. Nah, kemudian apa antisipasi yang dilakukan, Dok? Nah iya memang betul, ini salah satunya di daerah itu kendalanya seperti itu. Di beberapa kabupaten kota, saya kira tidak hanya di Kota Tasik, yang kebetulan belum memiliki fasilitas PCR, yang apalagi yang awal kalau yang masih diharuskan ke laboratorium kementerian, itu lebih lama. Alhamdulillah sekarang bisa di provinsi, juga ternyata masih memakan waktu yang cukup lama. Nah ini ke depan sebagai bentuk antisipasi, kami di Kota Tasik kemarin aja baru kita berkonsultasi dengan pimpinan daerah, kemudian juga alhamdulillah dapat dukungan DPRD, kita akan ke depan untuk mencegah hal ini terjadi lagi, rentan waktu pemeriksaan yang cukup lama ini, kami berupaya untuk menyediakan alat laboratorium yang dibutuhkan. Nah ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu alternatif yang pertama. Kalau memang dalam waktu dekat ini kita masih juga belum bisa menyediakan alat itu, maka yang kedua kita akan bermitra dengan beberapa laboratorium baik milik swasta yang ada di Kota Tasik yang memang sudah mampu melakukan pemeriksaan PCR ini. Dengan harapan waktu dari mulai pengambilan sampel sampai keluar hasil itu bisa lebih cepat lagi. Baik, Dokter Uus ditahan terlebih dahulu, kita masih akan berbincang. Namun sebelum itu kita lihat video berikut ini di mana pasien telah memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan berikut informasinya. Dianggap COVID dari tanggal 23 Maret sampai 3 April di TMC, Pak. Nah, sampai tanggal 3 April. 14 hari setelah itu harus isolasi di rumah. Sampai tanggal 17, Pak, saya sudah di rumah. Sudah ikutin semua aturan pemerintah. Cuma sekarang diciduk lagi, ada apa? Saya sudah dinyatakan sehat, wajar nggak saya untuk pergi? Boleh nggak saya beraktivitas kalau sudah dinyatakan sehat? Itu sebelumnya di tes juga, Pak? Di tes ini kan sudah tuh. Swab apa RDT? Di swab, PCR. Tanggal 26 dan 2 April di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan hasil pemeriksaan negatif. Apa gitu? Kurang apa lagi? Pertanyaannya kurang apa lagi? Saya minta ini diviralkan saja. Saya mau tahu pemerintah seperti apa. Viralkan aja nggak apa-apa. Kita benar merasa benar kok. Iya, dokter, itu dia tadi kita sudah saksikan bersama yang menjadi keberatan bahwa sebelumnya pasien dinyatakan negatif, kemudian dinyatakan positif. Mengapa ini bisa terjadi sebenarnya, Dok? Oh iya, betul. Memang di awal pada tanggal 27 seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pasien tersebut sudah diperiksa RDT dan hasil positif. Kemudian pada tanggal 3 April, pada tanggal 28, pada 29 itu dilakukan, 28-29 Maret itu diambil sampel untuk dilakukan tes PCR. Kemudian pada tanggal 3 April PCR itu keluar dan hasilnya memang negatif. Nah kemudian namun sesuai aturan, sesuai protap, pada hasil negatif ini harus diulangi. Nah baru dinyatakan sembuh total itu apabila berturut-turut 2 kali hasil pemeriksaan PCR ini adalah negatif. Nah, karena memang waktu tunggu daripada pemeriksaan PCR ke-1 yang kedua ini cukup lama, kemudian
pasien oleh dokter BPJP diizinkan untuk pulang dan diedukasi sebetulnya, diedukasi jangan sampai untuk tetap melakukan isolasi mandiri di rumah karena harus menunggu hasil PCR kedua itu harus negatif. Nah, apabila positif, maka harus kembali dirawat untuk menjalani pengobatan. Dan kebetulan pada kasus ini, hasil PCR keduanya adalah positif. Sehingga harus kami beritahukan kepada pasien, harus dijemput kembali untuk kembali melakukan pengobatan. Baik, Dr. UU Supangat, Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.